dalam hal menganggap sesat, sebenarnya yang menyatakan sesat itu adalah agama. Berhubung orang-orang itu paham agama, maka berani mengatakan itu ajaran sesat. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin alladzi qala fi hadithihi syarif man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hamba Allah, muslimin muslimat jamaah salat subuh yang mulia, tak henti-hentinya puji kita kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mencurahkan nikmat rahmatnya kepada kita. Nikmat dan rahmat dalam berbagai aspek yang kita rasakan, yang semua itu tidak akan mampu untuk kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wassalam. Beliau telah memberikan kita tuntunan mau'izah, rambu-rambu dalam kita lalui kehidupan ini yang penuh dengan berbagai ranjau yang kadang-kadang menggodakan, kadang-kadang indah di mata, tetapi menjadi racun bagi agama. Hamba Allah, muslimin, muslimat sekalian yang mulia, guru-guru kami yang berhadir di dalam majelis jamaah ini. Banyaknya nikmat Allah sebagaimana disampaikan oleh ahli hukama yang beliau sangat terkenal dengan kajian-kajian tauhid dan tasawufnya, sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya Ibnu Athaillah yang terkenal dengan kitab Al-Hikam, menyebutkan bahwa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima ini Allah imbangi dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan sesuai dengan jumlah mata pelajaran ibadah. Kalau kita bertanya, kenapa ibadah Allah berikan tugas kepada kita dalam berbagai macam, dalam berbagai bentuk format ibadah? Ini Allah imbangkan karena Allah juga memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai bentuk nikmatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita zakat, karena Allah memberikan kepada kita nikmat zakat. Ketika Allah memerintahkan kepada kita haji, karena Allah memberikan nikmat kepada kita dari segi kemampuan finansial. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah puasa, karena Allah telah memberikan kita nikmat makanan. Ketika Allah meminta dan menyuruh kita untuk menutupi aurat-aurat kita, baik sesuai dengan aurat laki-laki dan perempuan, karena Allah memberikan nikmat pakaian kepada kita dan lain sebagainya. Ketika Allah meminta kita untuk berzikir kepadanya, karena Allah memberikan akal dan pikiran kepada kita. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, itulah Allah menyuruh kita berbagai macam ibadah, karena Allah sesuaikan dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini sungguh berbanding terbalik dengan kadang-kadang apa yang cara kita lakukan. Nyonas, ribel, dia ada juga macam dayu. Padahal Allah memberikan nikmat yang sangat banyak, maka Allah menyuruh kita juga dengan berbagai kegiatan. Jadi ini bagian daripada cara kita belajar dari cara Allah menyuruh kita. Jadi mudah-mudahan tidak ada oleh kita hanya dengan sedikit pemberian terlalu banyak tuntutan. Jamaah sekalian yang mulia, selanjutnya oleh Ibnu Abbas
menyebutkan di dalam kajian tafsir beliau, ada 3 hal yang oleh Allah memuliakan hambanya. Yang pertama, Allah memuliakan Rasulnya, sehingga orang-orang yang tidak memuliakan Rasulnya, orang-orang yang tidak mengikuti dan taat kepada Rasulnya, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah dan ajarannya, Allah telah menganggap bahwa orang itu juga tidak mengikuti Allah. Sehingga di dalam Al-Quran digandingkanlah kalimat athi'ullah wa athi'ur rasulah. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Kalimat ini diganding, di atas, conjunction, di atas antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sama dari segi taatnya. Tidak ada kurangnya kita taat kepada Allah. Apalagi tidak ada kurangnya kita taat kepada Rasul. Apalagi kurang taatnya kepada Allah kalau itu terjadi perbedaan prosentase. Ini bukan menunjukkan dualisme, tetapi Allah memuliakan Rasulnya sampai-sampai Allah mengatakan, siapa yang tidak mencintai Rasul sama kita dengan tidak mencintai Allah. Allah menolak cinta kita kepadanya tanpa kita mencintai Rasulnya. Allah menolak ajaran yang kita ikuti berdasarkan firman-Nya semata kalau kita tidak mengikuti sabda Rasulnya. Ini cara Allah memuliakan Rasulnya, bukan menunjukkan dualisme ketuhanan. Ketuhanan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah yang Maha Besar begitu memuliakan Rasulnya sampai-sampai orang yang taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasulnya, Allah menganggap itu bukanlah orang taat. Hamba Allah yang mulia, ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kenapa kadang-kadang ajaran-ajaran yang menentang sunnah, kelompok-kelompok yang tidak mengikuti sunnah itu dianggap ajaran sesat karena bukan dianggap sebenarnya. Kadang-kadang kita sering menuding, menurut versi kita, aduh anggap kau ajaran sesat. Anggap, kalimat anggap kan sangat naif, seolah-olah itu like and dislike, suka tidak suka, selera tidak selera. Bukan suka tidak suka, bukan selera tidak selera. Dalam hal menganggap sesat, sebenarnya yang menyatakan sesat itu adalah agama. Berhubung orang-orang itu paham agama, maka berani mengatakan itu ajaran sesat. Jadi bukan dianggap, tetapi menentang daripada ajaran Allah. Seperti dulu pernah berkembang, dan sekarang tidak ada lagi, yaitu ajaran yang menafikan mengikuti hadis. Ia hanya belajar ayat semata-mata. Pokoknya ayat. Yohana ayat Quran, kepuan ibadah. Maka orang-orang pun, ibu-ibu pun merasa susah untuk menjemur belimbing. Kena ada bolimbing anjir bakal. Ana ayat tentang ada bolimbing. Mana kira-kira? Jadi serba ayat. Dia tidak menerima kehadiran hadis. Dia tidak menerima penjelasan rincian yang ada di dalam al-hadis. Maka Allah menolak. Jadi bukan dianggap sesat. Memang Allah yang tidak menerima orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulnya dengan hanya mengedepankan, yaitu mengikuti Allah, mengikuti firman-Nya. Jadi disinilah kenapa Allah menggandengkan kalimat athi'ullah dengan wa athi'ur rasulah, bahkan seimbang dibanding kalimat athi'u kepada Allah dengan athi'u kepada Rasul. Hamba Allah yang mulia, yang kita lakukan salat, katakanlah salat seperti pada saat ini adalah gabungan athi'ullah dan athi'ur Rasul.
Perintah salat Allah sebutkan dalam Al-Quran ayat-ayat tentang salat, dan salat itu adalah wajib berdasarkan dalil-dalil yang sangat qat'iyyud dilalah, dalil-dalil yang sudah pasti, dalil-dalil yang positif. Tetapi Allah tidak menyebutkan rincian-rincian yang kecil-kecil, persoalan tafsiriyah, uraian-uraian kecil tidak Allah sebutkan. Allah serahkan itu kepada Rasulnya sebagai cara Allah memuliakan Rasulnya. Nabi Muhammad diberikan hak oleh Allah untuk mengatur jumlah rakaat salat. Semua itu ACC-nya Allah. Nabi Muhammad diberikan wewenang oleh Allah untuk menentukan masuk dan habisnya waktu salat. Itu kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi Muhammad. Semua yang kita lakukan dari arkanuha, dari rukun-rukun salat, dari syurutiha, syarat-syarat salat, wasihatiha, tentang keabsahan salat, semuanya Allah menyerahkan kepada Nabi Muhammad. Mana mungkin kita mengandalkan hanya ayat Al-Quran untuk satu ibadah salat, padahal rinciannya ada di dalam hadis. Maka inilah Allah tidak memisahkan taat hamba kepadanya dengan taat hamba kepada Rasulnya. Yang kedua, Allah memuliakan semua manusia dengan cara memberikan perhatian kepada manusia secara humanis, tetapi dengan prinsip-prinsip keagamaan. Dan Allah menyamakan peduli manusia dengan Allah meminta kita mempedulikannya, peduli kepada Allah dalam konteks hablum minallah. Allah meminta kita peduli careness naprumun kepada sesama manusia dalam hablum minannas. Maka Allah menggandingkan perintah salat dengan perintah zakat. Wa aqimus salah, itu hablum minallah. Kita menyembah Allah dalam salat dan juga ibadah-ibadah lain, itu hablum minallah. Hubungan kita, koneksitas kita dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah semua waktu kita porsikan untuk hablum minallah? Allah meminta kita mengimbangi wa atuz zakah. Salat adalah simbol hablum minallah dan zakat adalah simbol hablum minannas. Sebab ketika salat waktunya kita berikan untuk Allah, sembahan kita full kepada Allah, konsentrasi kita penuh kepada Allah, khusyuk dan khudu' kita di hadapan Allah. Giliran mengeluarkan zakat, itu adalah peduli kita kepada manusia. Jadi Allah imbangi, seolah Allah mengatakan, hai belum mentang kapumun hai hamba, kapumun si hamba long ya, dengan berbagai tuntunan-tuntunan ibadah dalam bentuk shareness, membagi. Zakat adalah tindakan manusia membagi. Sedekah adalah tindakan manusia membagi. Infak, tindakan manusia membagi. Kemudian ada hibah, ini bagi yang punya banyak harta, tindakan membagi. Ada yang namanya wasiat, juga bagi yang banyak harta, tindakan membagi. Ada yang namanya khanduri, memberi makanan, tindakan membagi. Jadi di samping peduli kepada Allah yang disimbolkan dengan waqimus salat, Allah mengimbangi kita memberikan perhatian kepada sesama hamba. Wa atuz zakah, walaupun wa atuz zakah itu bernilai hablum minallah juga, tetapi realisasi daripada zakat adalah hablum minannas. Senifnya semua untuk manusia. Ketika Allah memerintahkan berikanlah zakat, keluarkan zakat, tidak ada di sana untuk Allah. Yang aku bahas tempuk jatah lo, satu senih untuk saya, kata Allah. Tidak ada.
Semua untuk manusia. Kita berikan zakat pada innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu manusia. Wal masakin, orang-orang miskin itu manusia. Wal amil, pengelola itu manusia. Wal riqab, ada budak, ada fisabilillah, semua untuk manusia. Tidak ada untuk Allah sama tumpuk tok-toknya ada Allah, tidak ada. Inilah kepedulian kepada manusia. Jadi Allah atafkan juga. Wa aqimus shalah, pakai wa atuz zakah. Dan kamu dirikanlah salat dan kamu mengeluarkan zakat. Yang ketiga, sama Allah yang mulia terakhir, Allah memuliakan kedua orang tua kita. Juga Allah menggunakan kalimat ataf dalam surah dalam surah Luqman. Mohon maaf kadang-kadang salah menyebutkan. Kalau disebut surah Luqman itu nggak ada a. Surah Luqman, surah Yasin. Banyak dalam Al-Quran tidak pakai a. Dengan semua surah al. Ada bilang surah Al-Yasin, surah Al-Yusuf, surah Al-Ibrahim nggak ada. Surah Luqman, karena itu nama orang. Dalam surah Luqman Allah menyebutkan bahwa anishkurli wali walidaika. Juga Allah ataf. Hendaklah kamu mensyukuri kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kenapa kita mensyukuri kepada kedua orang tua? Karena orang tua telah berbuat baik kepada kita. Dan Allah meminta kepada kita bahwa kita berbuat baik sebagaimana Allah juga telah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah mengatakan bahwa wahai hambaku, telah terlalu banyak aku berbuat baik kepadamu sampai kamu tidak akan bisa menghitung nikmatku. Dan juga telah begitu banyak orang tuamu berbuat baik kepadamu sampai kamu tidak akan bisa membalas jasanya. Maka Allah memuliakan manusia yang bernama orang tua itu, menggandengkan kalimat kedua orang tua dengan kalimat Allah anishkurli, hendaklah kamu mensyukuri kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Dan ini bukanlah bermakna sama. Jangan dianggap setara Allah, setara orang tua dengan Allah, tidak. Tapi Allah memuliakan orang tua. Karena Allah berbuat baik, orang tua juga berbuat baik kepada kita. Dari segi berbuat baik itulah Allah sangat memuliakan kedua orang kita. Sehingga sebagaimana tadi pada taat kepada Rasul, Allah menolak taat kepada Allah saja tanpa taat kepada Rasul. Begitulah Allah menolak syukur kita apabila kita tidak mensyukuri, berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah tidak akan ridha kepada kita tanpa kita ridha kepada kedua orang tua, dan ridha Allah itu ada di atas ridha orang tua. Ini kan menunjukkan bahwa seolah Allah mengatakan, hai hambaku, anakku yang meridha-ridha dengan lu. Kalau dengan kedua orang tua tidak ridha, saya anggap kamu tidak ridha juga. Karena dalam hadis disebutkan Ridallahi, ridha Allah itu, senang Allah itu ada di dalam ridha kedua orang tua. Ridallahi fi ridal walidaini. Dan murka Allah juga ada di dalam kemurkaan orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Murka Allah ada di dalam murka kedua orang tua. Kalau kita murka atau dimurkai oleh orang tua, maka pastikan Allah juga murka kepada kita. Sebab sebagaimana Allah mengakui bahwa orang yang mensyukuri nikmat Allah itu, dia mesti juga berterima kasih kepada orang tua. Jadi kalau kita urutkan, ada 3 yang Allah muliakan. Yang pertama, Allah muliakan Rasul
dengan menyebutkan ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, Allah memuliakan manusia di dalam kehidupan karena Allah menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, Allah menyuruh kita memuliakan kedua orang tua, berterima kasih kepada jasa orang tua karena Allah menyebutkan anushkurli wali walidayka. Terjadilah keseimbangan di dalam rangka kita berhablum minallah dan berhablum minannas yang terlihat di dalam manifestasi keistiqamahan kita di dalam berbuat ibadah kepada Allah dan di dalam berbuat kebaikan sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya, apa yang Rasul nasihatkan di dalam hadis-hadisnya, semakin membuat kita terinspirasi. Bukan hanya sebatas kagum, tapi mestinya sebatas terinspirasi. Ada hal yang mungkin sangat viral ya, mulai dari sore kemarin, inspirasi. Kalau kagum mungkin biasa kagum. Saya juga sangat terinspirasi ketika guru kita, ya, seorang guru bangsa kita mengatakan, jangan undang saya ke istana dan jangan berikan saya jabatan apapun. Saya pikir itu kalimat yang terinspirasi, kalimat yang sangat ganjil ditemukan hari ini pada orang-orang alim. Dulu kita hanya membaca tasawuf para ulama, para ahli hukama, tapi hari ini saya baru mendengar langsung bahwa ternyata masih ada ulama yang mengatakan, jangan undang saya ke istana dan jangan berikan saya jabatan apapun, hanya cukup muskil. Dan itu nadir, barang-barang yang sangat ganjil ditemukan, berarti benar-benar telah menjiwai inspirasi ulama-ulama yang kita hanya mendengarkan, membaca dalam kitab. Tapi hari ini Allah perlihatkan di depan mata kita, kalimat itu ternyata masih ada. Ketika orang sedang mabuk jabatan dengan transaksional jabatan. Jabatan sekarang bukan merit system, bukan prestasi yang dikedepankan, tapi amplop yang dilihat. Rupanya masih ada ulama yang mengatakan, jangan undang saya ke istana, jangan berikan jabatan saya apapun. Ini adalah inspirasi. Saya terinspirasi, bukan kagum. Kalau kagum paling kita dengar, tapi inspirasi sepertinya maunya kita seperti itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat faedah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.